DYSI, yes I do. DYSI, yes I do. Do you speak Indonesian? Yes I do. Let's learn Indonesian with native speakers. Dance. Oke, menurut aku bahasa yang paling susah buat dipelajarin, khususnya untuk pembicara bahasa Indonesia itu kayak bahasa-bahasa Turki dan bahasa Eropa Timur. Jadi bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Kazakhstan yang gitu-gitu. Karena mereka alfabetnya beda sendiri. Terus pelafalannya juga beda sendiri, susah banget. Dan apa? Jadi otomatis struktur grammarnya jadi beda sendiri juga. Jadi kalau mau belajar bahasa itu emang bener-bener nggak bisa, menurut gue nggak bisa dibandingin sama kayak bahasa Inggris dan yang lain-lain, karena memang mereka keluarga bahasanya tuh emang udah beda sendiri, jadi bisa lebih sulit. Kalau menurutku, bahasa-bahasa di Asia cukup sulit. Bahasa dari negara mana? Menurut saya bahasa dari negara Cina masuk ke urutan yang pertama. Jadi itu yang paling susah menurut saya, karena mereka yang pertama punya hurufnya sendiri, yang kedua saya sih belum tahu pasti ya, ini sih sepertinya aturan bahasanya juga bakalan susah, dan yang bikin bahasa ini semakin susah adalah pelafalannya itu harus mengikuti, ada sih ditandai di huruf-hurufnya, ditandai di situ, dan harus mengikuti itu kayak tinggi turunnya atau mungkin yang bergelombangnya bagaimana, saya tidak paham banget, cuman saya pernah dengar dan menurut saya itu yang paling susah. Berdasarkan prediksi, sebenarnya kita tidak bisa sih memprediksi kapan seseorang itu akan memasuki level intermediate dalam mempelajari sebuah bahasa gitu. Kita nggak bisa memprediksi karena masing-masing pribadi kan punya niatnya sendiri, punya ibaratnya semangatnya masing-masing kayak gitu. Masing-masing pribadi punya semangatnya tersendiri untuk mempelajari bahasa tersebut gitu. Jadi lambat atau cepatnya seseorang naik level dalam mempelajari sebuah bahasa, ya naik level ke level intermediate, itu tergantung orangnya sendiri gitu. Tergantung niatnya juga. Relatif, karena tergantung sering tidaknya dan mungkin 3, 5, sampai 7 tahun. Durasi waktu untuk seorang individu belajar bahasa baru itu juga tergantung pada kayak lingkungan sosial individu tersebut. Jadi ketika kalau misalnya orangnya tuh nggak langsung terjun ke dalam lingkungan sosial dan berbicara bahasa target mereka, itu kan lebih sulit untuk bisa lancar sampai ke level intermediate. Jadi kalau kuncinya bahasa itu kan harus diaplikasikan sehari-hari dan latihan terus. Um, jadi itu sih, lingkungan sosial tuh menurut aku tuh penting. Nah, contohnya aku kan bahasa ibuku tuh bahasa Inggris meskipun aku orang Indonesia, karena kan dulu tinggal di luar negeri, terus sekolah-sekolah internasional. Jadi di sekolah sama teman-teman sama guru-guru pakai bahasa Inggris, sama bahkan di rumah orang tua aku tuh ngomong sama aku pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kok belajar Indonesia tuh dulu aku tuh di sekolah, tapi di kelas terpisah gitu, karena aku harus belajar dari basic. Jadi kata-kata basic tentang apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi terus aku tuh waktu itu baru integrasi ke kelas biasa sama teman-temanku yang lain di sekolah itu sekitar kelas 4 SD. Berarti um,
kalau dihitung dari waktu aku pulang ke Indonesia sampai aku integrasi ke kelas biasa itu 4 tahun. Aku butuh 4 tahun buat belajar bahasa Indonesia yang cukup supaya bisa catch up sama pelajaran bahasa Indonesia teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi aku tuh bisa pakai bahasa Indonesia, komunikasi pakai bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia buat yang basic-basic itu, kalau mau apa kayak mau beli seblak atau apa gitu bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia untuk bahasa gaul dan untuk sehari-hari itu aku masih termasuk kaku karena sehari-hari emang tetap pakai bahasa Inggris sama teman-teman. Nah, jadi waktu aku kuliah, karena aku kuliahnya di PTN kan, jadi kan terpaksa harus pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kalau ngobrol sama teman-teman sehari-hari itu agak kaku soal bahasa gaul itu, aku banyak gak ngerti terminologi bahasa gaul. Dan untuk nulis makalah-makalah formal gitu kayak apa sih, esai-esai itu sekarang skripsi sekarang, jujur aku agak lumayan kesulitan sih, karena memang bahasa Indonesia yang baku itu kata-kata itu sangat beda, strukturnya sangat beda dibandingin bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Indonesia gaul. Jadi itu sih kalau bahasa Indonesia itu tuh pengalaman aku gitu. Dan biasanya faktor kalau orang mau belajar bahasa Indonesia harus mempertimbangkan lingkungan sosial mereka tuh kayak gimana. Kalau belajar bahasa baru selain lingkungan sosial, menurutku juga bahasa ibunya orang tersebut itu apa. Jadi karena native language-nya orang itu akan mempengaruhi cara orang kayak melafalkan kata-kata dalam bahasa baru. Karena kalau kita udah terbiasa berbicara dengan bahasa tertentu dari kecil, itu tuh cara logatnya, cara kita melafalkan kata-kata itu akan tetap ke bawah sampai kita gede. Kayaknya itu ada faktor dari kayak struktur apa sih, pembentukan rahang atau apa gitu, aku lupa. Tapi emang kalau kita udah sampai dari kecil sampai sekitar remaja, sekitar pubertas gitu, kita udah terbiasa dengan logat tertentu, itu pas dewasa itu sangat sulit untuk berubah logat tersebut. Itu jadi kalau misalnya orang yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, dia mau belajar, misalnya dia mau belajar bahasa Inggris, bisa kan bahasa Inggris, cuman kemungkinan besar mereka bakal ada tetap logat Indonesianya. Tapi kalau misalnya orang Indonesia mau belajar bahasa Korea, itu malah logatnya itu nggak begitu mengganggu menurut gue, karena pelafalan Korea itu mirip aja kan sama Indonesia. Misalnya kayak apa ya, annyeonghaseyo gitu kan bahasa Koreanya kan annyeonghaseyo gitu. Orang Indonesia lihat annyeonghaseyo ya bacanya juga annyeonghaseyo. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris kan hello, hello kan biasanya orang yang pakai bahasa Inggris bilang hello, tapi orang Indonesia bakal cenderung bilangnya hello, gitu. Jadi kayak perbedaan-perbedaan seperti itu yang meskipun itu nggak, menurut gue tuh perbedaan logat atau cara pelafalan itu tidak signifikan sih menurut gue, kan tetap bisa komunikasi intinya, cuman ya emang tetap akan ke bawah aja gitu. Ya gitu deh. Jawa, Batak sukuku Batak, Jawa, Palembang, Lampung karena aku tinggal di Lampung, Jawa karena banyak sekitarnya dari Jawa, terus ya. Aku nggak bisa bahasa daerah. Aku orang Jawa tapi orang iso basa Jawa. Saya dari suku. Kalau yang saya ketahui itu, yang saya ketahui ya, yang saya ketahui ada bahasa Sunda. Saya tahu tapi bukan gapah dalam artian saya bukan gapah yang bisa banget gitu, bukan. Tapi saya tahu. Yang kedua bahasa Jawa saya tahu. Ini yang dua ini. Sama bahasa Lampung saya tahu. Untuk bahasa Lampung, alasan yang pertama kenapa saya bisa mengetahui bahasa Lampung, karena saya tinggal di Lampung, I live in Lampung. Yang kedua, bahasa Jawa, kenapa saya tahu bahasa Jawa, karena rata-rata teman saya orang Jawa semua. Kebanyakan teman saya orang Jawa. Dan di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah banyak teman saya yang dari Jawa. Jadi ya saya tahu bahasa Jawa. Yang ketiga itu bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda yang saya ketahui. Jadi saya tahu bahasa Sunda karena saudara saya tinggal di Bandung, dan di Bandung itu banyak yang berbahasa Sunda. Jadi ketika saudara saya ini datang ke Lampung bermain, mengunjungi rumahnya my grandmom.
Nah, mereka kan otomatis pakai logat Sunda ya, dan juga kadang-kadang ada yang berbahasa Sunda. Dari situ saya tahu. Jadi 3 bahasa ini yang saya ketahui. Namun kalau bahasa yang saya bisa, bahasa dari suku mana? Saya bisa bahasa dari suku Medan atau North Sumatera Utara. Karena saya native speaker dari bahasa Batak ini. Jadi harus bisa gitu, karena that is my mother tongue after Indonesian. Jadi selain bahasa Indonesia, bahasa Batak juga bahasa ibu saya, kayak gitu. So, ada 4 bahasa yang saya ketahui bahasa Indonesia dari 500 lebih bahasa di Indonesia. Satu tips untuk belajar bahasa baru yaitu untuk rajin latihan bahasanya. Khususnya dalam menulis dan percakapan sih. Jadi penting kalau belajar bahasa itu punya teman yang bisa berbicara pakai bahasa itu. Jadi kita ada partner buat latihan. Karena kalau kita cuma sekedar baca-baca belajar sendiri, meskipun kita udah hafal kayak gimana pun, tapi kalau kita nggak bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa kita pakai buat bicara atau komunikasi, ya sama aja bohong, percuma kita belajar itu. Karena kan bahasa kan intinya untuk berkomunikasi. Jadi kita harus latihan dengan berkomunikasi sesering mungkin. Kita bisa cari partner buat latihan bahasa dari kayak forum-forum online di Instagram atau kayak di grup WhatsApp. Apa sih yang Can You Speak Indonesian ini juga bisa, atau kita tanya teman-teman, lu ada nggak teman yang bisa bahasa ini, bahasa itu, dan usahakan komunikasi dengan sesering mungkin, lama-lama bisa. Satu tips. Jadi satu tips dalam belajar sebuah bahasa dari saya itu, kita harus cinta dulu sih ke bahasa itu. Kita harus suka, sehingga dari rasa suka itu kita punya niat yang besar untuk mempelajari bahasa itu. Ya, jadi tipsnya adalah harus suka dan harus punya niat. Sebelum punya niat harus suka dulu, kayak gitu. Itu yang pertama, dan itu yang utama. Latihan yang tekun dan bertarget. Belajar bahasa itu luar biasa. Kita bisa komunikasi dengan orang-orang dari latar belakang asal yang berbeda. Kita bisa mengerti dia dan dia bisa mengerti kita. Yang terpikir di benak saya ketika mempelajari sebuah bahasa, yang pastinya itu adalah awalnya ya, ini awal. Yang pastinya di awal-awal itu bakalan bingung. Itu yang ada di pikiran saya. Pastinya nanti waktu mulai ini pasti bakal bingung. Ya pasti, karena kita kan nggak terbiasa dengan bahasa itu ya, otomatis bingung ya. Mau gimana pun kita bilang nggak bingung, positif bingung. Kecuali orang-orang yang dapat anugerah luar biasa gitu. Sebenarnya nggak luar biasa sih, karena mereka melalui koma. Ada kan, pasti tahu lah ya. Dia melalui koma yang berkepanjangan di rumah sakit, dan tiba-tiba bangun-bangun udah bisa banyak bahasa, dan itu udah viral banget kayak gitu kan. Ya termasuk anugerah yang luar biasa gitu. Jadi dia nggak perlu pusing-pusing kayak kita sekarang ini mempelajari bahasa baru, harus beginilah begitulah, dan itu membuat otak kita yang agak, cuman itu ada untungnya adalah otak kita terlatih. Itu yang pertama, untungnya otak kita terlatih. Yang kedua, untungnya kita bisa mempunyai pengalaman baru, teman baru dari jauh, dan yang lebih utama adalah kesempatan kerja di bahasa-bahasa tertentu, di negara-negara tertentu, kayak misalnya di negara Spanyol ya kan, dan Jepang, yang ada banyak peluang kerja gitu. Jadi tapi kunci utamanya kan kita harus bisa bahasa mereka kayak gitu. Dan dari situ kita bisa dapat new benefits untuk dapat job gitu.